Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya pada kita, hidayatul Islam. Kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, dan semua kita yang mengikuti ajarannya. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu hadirin semua kaum muslimin wal muslimat atas kehadirannya menyempatkan waktu untuk mendengarkan sejenak ceramah kami, disyukuri alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Para kaum muslimin wal muslimat, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan sebagian dari malam tahajudlah kalian sebagai sholat sunnah tambahan bagi engkau Muhammad. Ayat itu untuk Nabi Muhammad adalah wajib. Nabi Muhammad itu oleh Allah diwajibkan untuk sholat malam, ibadah malam. Tapi untuk umatnya sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah yang sangat dikuatkan, sangat ditekankan, mengingat betapa besarnya pahalanya ibadah malam, sholat malam terutama, dan doa malam. Kefadulannya banyak sekali. Untuk itu para kaum muslimin wal muslimat, kita gerakkan diri kita untuk selalu bisa rutin qiyamul lail, sholat malam dan doa malam. Boleh tengah malam, boleh sepertiga malam, itu sudah mulai mustajab. Kita harus bisa melawan rasa kantuk, karena ketika kita akan tidur setan menggoda kita agar kita tidak ada doa apa-apa. Kata Nabi kita itu godaan orang akan tidur sama dengan godaan dalam sholat. Pikiran kita diangan-angankan kemana-mana, dari mulai pagi track record kehidupan kita apa aja, sampai les, tidak punya doa apa-apa, sehingga malamnya kita dikobok-kobok oleh setan. Maka kita akan tidur paling enggak doa falak binas, ulhu, atau doa-doa yang lain yang untuk melindungi diri kita, yang agar malamnya itu bisa qiyamul lail gitu. Karena itu sangat pol nilainya gitu. Afdholus sholah ba'da sholatil fardhah sholatul lail. Lebih utamanya sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat lail. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri washolah fa innaha lakabiratun illa alal khoshiin, dan mintalah tolong kalian kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Tapi fa innaha, sesungguhnya sholat di situ diterangkannya, karena ha itu menunjukkan mu'anas sholatun, lakabiratun niscaya berat, illa alal khoshiin. Itu keterangan tafsirnya di Ibnu Katsir itu adalah sholat itu maksudnya sholat malam. Lakabiratun niscaya berat, ila alal khoshiin, kecuali orang-orang yang khusyuk gitu. Nanti ayatnya diteruskan, orang yang punya persangkaan yang kuat kepada Tuhannya, bahwa nanti akan berjumpa kepadanya pada akhirnya. Jadi dicantumkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, juga di Al-Baqarah ayat 153 gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri washolah innallaha ma'as-shabirin. Itu juga menekankan tentang pentingnya sholat malam itu. Sholat, keterangannya itu sholat macam-macam, sholat sunnah, ada sholat duha, sholat tobat, sholat sholat tasbih. Puncaknya sholat sunnah itu sholat malam gitu. Maka ini jangan lupa kita sebagai orang Islam, umat Islam gitu, kebarokahnya banyak sekali gitu, sholat malam itu. Bahkan di dalam hadis diterangkan, hadis Al-Baihaqi itu, di saat manusia itu yuksarun nasu fi so'idin wahidin, manusia dikumpulkan di tanah lapang yang satu, yang kita oleh umat Islam Indonesia terkenal dengan padang mahsyar gitu. Setelah dikumpulkan di sana, nanti fayaqulu, maka berfirman siapa Allah melalui malaikat itu,
Ainalladzi natatajafa junubum anil madhoji. Siapa orang-orang dulu di dunia kalau malam meninggalkan lambungnya dari tempat tidur, fayakumuna maka berdiri mereka. Tapi kata Nabi wahum qalilun, yang di Banda Maksa dipanggil yang di dunianya itu selalu sholat malam, doa malam itu ternyata jumlahnya sedikit gitu. Maka orang itu dikumpulkan tersendiri terus disuruh langsung ke surga. Tidak usah mampir ke sidang pengadilan akhirat atau hisaban itu. Itu kefadhilan akhiratnya seperti itu. Di dunia dijamin alaikum bi qiyamil lail fa innahu matradatu lidain. Tetapilah kalian dengan sholat malam, doa malam karena menolak penyakit. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu dzabul anbiya fa innahu dzabus sholihin gitu. Wa on ala amri dunyaka wa dinika, menolong urusan dunia akhirat kita gitu. Dan lain-lain kefadhilan banyak sekali gitu. Kalau kita ingin sehat terus, tuanya nanti tidak pikun, sholat malam yang rutin insya Allah dijamin sehat, karena penyakit itu bukan datang, ditolak sebelum datang, ditolak oleh Allah. Matrodatu lidain. Di samping itu kebiasaan orang-orang soleh zaman dulu, nabi-nabi zaman dulu juga begitu, tanpa terkecuali. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi dan Rasul di dunia ini ada riwayat menerangkan 8.000 yang 4.000 untuk orang Bani Israel khusus. Kesemuanya itu adalah ahli sholat malam, ahli doa malam. Nah, kalau kita ingin masuk surga, contohlah nabi-nabi itu. Nabi kita, Nabi Muhammad malah sampai kakinya bengkak karena lama, ketindih kakinya, sholatnya lama, sujudnya lama, duduknya lama. Nabi itu senang berlama-lama bertemu dengan Tuhannya lewat bangun malam, sholat malam itu. Inilah ya warisan kenabian, warisan orang soleh. Kalau kita tertib akan menyusul bertemu dengan beliau-beliau yang telah mendahului kita itu. Mudah-mudahan paling barokah gitu. Demikian nasihat saya sedikit, menjadikan berkah untuk kita semua, menjadikan penyemangat kita untuk semangat bangun malam, semangat sholat malam. Tentunya bangunnya bukan hanya kencing terus balik tidur lagi, bukan, tapi langsung wudhu sholat. Ikutilah itu terus rutin, dunia akhirat kita akan diberi keberkahan oleh Allah. Ini umat Islam banyak yang lupa, padahal ini kefadhilan yang paling pol, termasuk kefadhilan yang sangat pol untuk urusan dunia akhirat itu. Dari kami bila ada yang orang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.